Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wahyudi, TIA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang dasar routing dan routing tabel dalam jaringan komputer. Lanjut pendahuluan. Dalam era digital saat ini, jaringan komputer menjadi bagian penting dari sebagai aktivitas baik dunia kerja, pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Salah satu komponen vital dalam jaringan komputer adalah proses routing. Routing memungkinkan data dikirim dari suatu titik ke titik yang lain. Secara efisien, dalam presentasi ini akan dibahas mengenai konsep dasar routing serta fungsi dari routing tabel dalam sistem jaringan. Konsep dasar routing dibagi dua. Routing adalah proses pengiriman paket data dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat jaringan seperti router. Tujuan utama routing adalah pemilihan jalur terbaik untuk mengirimkan data berdasarkan sejumlah parameter seperti kecepatan jarak dan kondisi jaringan. Routing dilakukan oleh perangkat jaringan yang disebut router. Router akan menentukan kemana arah paket data selanjutnya harus dikirim berdasarkan informasi yang terdapat dalam routing tabel. Jenis-jenis routing. Routing dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing adalah metode routing di mana jalur jaringan konfigurasi secara manual oleh administrator. Jalur ini bersifat tetap, tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan topologi jaringan, dan kelebihannya mudah dikonfigurasi untuk jaringan kecil, tidak membebani sistem dengan protokol dinamis. Dan kekurangan dari static routing adalah tidak fleksibel, sulit untuk diterapkan pada jaringan besar. Yang kedua, dynamic routing. Dynamic routing menggunakan protokol routing yang memungkinkan router untuk secara otomatis menyesuaikan rute berdasarkan perubahan dalam jaringan. Contoh protokol dynamic routing, RIP atau routing informasi protokol, OSPF, atau bisa disebut open shortest first. Dan kelebihan lebih fleksibel dan efisien dalam jaringan besar, otomatis menyesuaikan jika ada pertumbuhan topologi, dan kekurangannya lebih kompleks, membutuhkan lebih banyak sumber daya. Lanjut, pengertian dan fungsi routing tabel. Routing tabel adalah tabel atau basis data yang berisi informasi mengenai rute jaringan. Setiap entry di dalam routing tabel biasanya mencakup alamat tujuan, subnet max, gateway atau list hop, antarmuka, metrik atau biaya. Routing tabel digunakan oleh router untuk menentukan jalur terbaik bagi paket data yang dikirim ke alamat tujuan tertentu. Begitu. Lanjut, proses kerja routing dan routing tabel. Ketika sebuah paket data tiba di router, perangkat akan membaca alamat tujuan dari perangkat tersebut. Menyetor alamat tersebut dengan entry di dalam routing tabel. Menentukan jalur keluar terbaik, interface atau gateway. Menentukan paket ke tujuan berikutnya sesuai entry tabel. Jika tidak ada rute yang cocok, maka paket biasanya dibuang atau dikirim ke gateway default jika ada. Contoh implementasi routing dan tabel. Misalnya, sebuah rute memiliki routing tabel seperti yang ada di tabel berikut. Destination, subnet max, dan gateway interface yang berisi angka-angka yang baris pertama menunjukkan bahwa semua paket yang ditunjukkan ke jaringan
192, 168, dan 10 akan dikirim langsung ke melalui interface add. Yang baris kedua adalah default rute, artinya semua paket yang tidak cocok dengan entry lainnya akan dikirim ke gateway yang angka 192, 168, 11 begitu. Kesimpulan dan routing tabel merupakan bagian fundamental dalam jaringan komputer yang memungkinkan pengiriman data secara efisien. Pemahaman tentang static dan dynamic routing serta struktur routing table sangat penting bagi administrator jaringan untuk merancang dan memelihara sistem jaringan yang andal dan optimal. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.